Salam Efrata Devotion. Banyak orang meragukan kebenaran tentang Allah kita, Allah Tritunggal. Tidak apa, ya kan? Kebenaran manusia terbatas, tapi kebenaran Allah absolut. Allah hanya dapat kita kenal melalui dirinya, yang menyatakan diri melalui ciptaan, melalui Yesus Kristus dan melalui rohnya. Secara khusus kita mengenal Allah melalui Alkitab yang disaksikan umat Allah sepanjang abad. Kalau ada pihak atau oknum tertentu yang alergi dengan pengakuan iman orang percaya gitu ya, sesungguhnya mereka tidak percaya diri dengan imannya. Alkitab jauh lebih dulu ada menuliskan tentang pernyataan diri Allah, baru kemudian yang lain-lain. Tapi ironisnya ya, mereka mengakui kitab mereka lebih benar. Kita jangan terpancing dengan perdebatan-perdebatan atau isu-isu yang selalu mencari-cari alasan kelemahan tentang Allah kita, Allah Tritunggal. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan begini, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Keberadaan Allah adalah esa dan kekal sebagai tiga pribadi yang berbeda, tapi tidak terpisahkan. Sebagai pribadi yang berbeda-beda, masing-masing memiliki peran yang unik. Allah Bapa adalah pemrakarsa, Allah Anak adalah perantara, dan Allah Roh Kudus adalah pelaksana gitu. Masing-masing pribadi memiliki kesadaran dan kebebasan penuh. Namun, pribadi yang satu tidak pernah bertindak sendiri-sendiri atau bertentangan dengan yang lainnya. Oke. Ketiga pribadi terlibat dalam proses penciptaan. Kolose 3:16 mengatakan karena di dalam dialah, Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Ingat Kejadian 1 ayat 2 mengatakan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya kan? Dalam hal keselamatan, Yohanes 3:16 mengatakan Allah, yaitu Bapa, mengasihi dunia ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setelah Yesus Kristus bangkit dan naik ke sorga, dia bersama Allah mengutus Roh Kudus. Ya, kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 7. Jangan lupa Yesus menegaskan perihal Tritunggal ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau bahasa Inggris jelas dikatakan in the name of, bukan in the names. Di dalam satu nama, bukan di dalam nama-nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu Allah dengan tiga pribadi. Di dalam Allah inilah kita mempunyai Bapa Surgawi yang mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk mati demi keselamatan kita. Di dalam Allah inilah kita mempunyai Yesus Kristus yang menjadi sama seperti kita manusia demi menerima hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita. Di dalam Allah inilah kita mempunyai Roh Kudus, penolong dan penghibur sejati kita yang tinggal di dalam kita untuk memberi kita kemenangan atas dosa. Dengar baik, Allah Tritunggal mendengarkan ketika kita berdoa, memahami ketika kita menderita, dan akan menuntun kita dengan selamat sampai ke rumahnya. Tetap percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus dan di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menyatakan dirimu kepada kami umat manusia. Engkau Allah pencipta. Engkau juga menyelamatkan kami manusia ketika kami berdosa melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan sendiri. Dan kami bersyukur Engkau di dalam Roh Kudus akan terus menghibur kami untuk bisa terus menuntun kami, untuk terus membuat kami percaya kepada Engkau Allah yang menyatakan dirimu kepada setiap kami. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi dan beribadah kepada Tuhan, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.